lanjut saja ke materi selanjutnya. Kita mencoba untuk menjelaskan langkah-langkah menulis laporan. Kalian bisa buka sendiri catatannya kemarin. Nah, lalu tinggal jelaskan saja karena kemudian sudah ada catatan kalian masing-masing. Langkah-langkah yang kedua, langkah-langkah menulis sebuah laporan. Jadi, ketika kalian membuat sebuah laporan, tidak serta-merta kalian jepret langsung jadi laporan tersebut. Tidak. Jadi harus ada langkah-langkahnya. Sama halnya ketika kamu mungkin kamu mau nembak perempuan. Ya, mau nembak perempuan tidak langsung, hey cewek, I love you. Ya seperti itu, pasti ada langkah-langkahnya. Dulu perkenalan, teleponnya, internet spelling, baru langsung I love you. Sama saja, ketika kalian membuat sebuah laporan pun harus ada langkah-langkahnya. Laporan tercipta itu tentunya harus berdasarkan observasi terlebih dahulu. Ya, di sini langkah yang pertama yaitu kalian melakukan observasi. Observasi itu apa? Observasi itu apa? Pengamatan, mengamati. Si Adik mau nembak perempuan, dia tidak langsung jebret I love you. Lihat dulu dong. Pengamatan jangan dulu. Apakah perempuannya seperti apa? Ya, apakah jarinya jempol semua? Jangan dulu kalau sudah baru tembak. Ya. Terus laporan pun sama. Kalian harus mengetahui langkah-langkahnya seperti apa. Pertama, observasi dulu. Salah satu contoh, ketika mungkin kalian tadi itu ke Borobudur, ya. Apa yang kamu observasi di sana? Banyak hal. Bisa jadi dari candi itu sendiri. Banyak hal. Yang bisa kita amati. Setelah kalian melakukan pengamatan lebih detail, baru ke tahap atau ke proses berikutnya. Ya, proses berikutnya kan kalian membuat sebuah tema. Kamu pilih dulu, kira-kira kamu sudah melakukan observasi, kira-kira temanya apa ya? Jangan sampai salah tema. Kamu observasinya ke Borobudur, temanya jalan-jalan ke Parangtritis. Ya, harus sesuai dengan observasi. Ya, coba kita sudah melakukan observasi ke Borobudur. Kita tentukan temanya, ini langkah yang kedua. Temanya kira-kira apa? Kalau observasinya ke Borobudur, melihat candi, banyak hal yang kita bisa observasi. Temanya kira-kira apa? Keindahan, ada lagi? Jalan-jalan, ada lagi? Cuci mata, ada lagi? Ya, yang berhubungan dengan observasi. Kamu melihat apa sih? Borobudur itu kulitnya aja. Apa? Coba. Yo, temanya apa? Temanya apa? Berkunjung ke Borobudur. Nah, itu aja nggak apa-apa. Temanya kita sudah dapat, berkunjung ke Borobudur. Apakah itu sebuah tema? Pertanyaannya, apakah itu tema atau judul? Judul. Kamu harus tahu sebelum lanjut ke tema. Tadi tema saja kita belum mendapatkan. Ini amat ada yang bingung. Kalau dengan judul ini perbedaannya apa? Ya kan? Ada tema, ada judul. Kita harus tahu dulu perbedaannya tema dengan judul apa. Jangan sampai kalau tema ya judul kalau judul ya tema. Terus bedanya gimana? Oke, temanya sebut saja kalau tadi yang kita observasinya ke Borobudur, kamu sebut saja kalau misalkan temanya liburan saja. Ya, temanya liburan. Contoh di berarti judulnya apa kira-kira?
Tadi apa? Hah? Ya, boleh berkunjung ke Borobudur. Kalau temanya apa tadi? Tadi contohnya kita sudah mendapatkan temanya liburan, judulnya berkunjung ke Borobudur. Sekarang pengertiannya atau perbedaan dari tema dan judul apa? Ayo. Kita sudah dapatkan temanya liburan, judulnya berkunjung ke Borobudur. Ya. Sekarang perbedaannya apa sih? Tema dengan judul? Tema, perhatikan langsung saja. Tema itu terdiri atas beberapa judul. Judul merupakan bagian dari tema. Aku bisa saja, misalkan contoh seperti ini. Ini tema, tadi liburan. Kemudian judul. Apa tadi? Borobudur. Bisa saja kalian membuat judul yang lain, ya. Bisa saja kalian membuat judul yang lain. Yang penting judul di sini ada hubungannya dengan tema. Judul di sini bisa lebih dari 1, 2, 3, bahkan mungkin lebih dari 10. Yang penting ada hubungannya dengan liburan. Makanya di sini disebutkan judul merupakan bagian dari tema. Tema terdiri atas beberapa judul. Tema bersifat umum karena masih bisa dipecah-pecah lagi. Kalau judul bersifat khusus atau spesifik. Ya, ini secara singkat perbedaan tema dengan judul. Kalian bisa langsung menerapkannya ke dalam tadi contoh ini. Ya. Oke, tadi yang pertama sebelum kita membuat sebuah laporan, langkah-langkahnya yang pertama kita melakukan observasi ke tempat dulu. Apa yang kamu observasi banyak hal. Yang kedua, kamu tentukan dulu temanya dari apa yang sudah kamu observasi. Kamu buat temanya, judulnya apa. Langkah yang ketiga apa? Langkah yang ketiga, membuat atau menyusun sebuah laporan. Langkah yang ketiga yaitu kalian buat kerangka karangannya. Kerangka karangan itu apa sih? Kerangka karangan apa? Kerangka namanya saja kerangka. Berarti itu belum jadi. Kalau dalam gambar namanya sketsa. Karangan yang belum utuh. Makanya di poin berikutnya, di poin yang keempat, yaitu membuat karangan yang utuh. Dalam arti menyempurnakan kerangka karangan yang tadi. Belajar. Jadi ada 4 langkah ketika kalian membuat sebuah laporan. Yang pertama, kalian melakukan observasi terlebih dahulu. Ingat, laporan tercipta setelah adanya observasi. Setelah kalian melakukan observasi, barulah buat yang namanya temanya. Jangan lupa judulnya pula. Ingat, kamu membuat tema dengan judul tentunya harus berbeda. Temanya liburan, judulnya liburan. Itu salah. Karena apa? Karena tidak ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Kalau tema liburan, judul liburan, perbedaannya di mana? Kalau kalian sudah menentukan tema, yang ketiga apa? Membuat kerangka karangan. Dan yang terakhir yang keempat yaitu mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang utuh. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Sudah cukup jelas? Ya. Kalau sudah cukup jelas, terima kasih.